Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ini, lewat channel ngaji. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan selalu diberikan Allah pada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti berita yang kita cuplik dan video yang kita tampilkan di awal, kita akan membahas tentang viralnya beberapa minggu terakhir, tentang ada mak-mak yang joget-joget di area masjid, ada yang membuat konten TikTok ya, joget juga di dalam masjid. Bagaimana ini hukum atau kajian fikihnya? Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas tentang itu, maka kita dasari dulu bahwa masjid ini fungsi asalnya adalah untuk sholat, kemudian zikir kepada Allah dan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ini ada unsur ibadah kepada Allah, seperti taklim ta'alum, membaca Al-Quran, istighosah, tahlil, kemudian akad nikah. Ini semuanya diperbolehkan. Sementara yang bertolak belakang dari tujuan-tujuan ini, maka ini dilarang. Ini bisa kita lihat ya, pertama di dalam surat An-Nur ayat 36. Jadi bismillahirrahmanirrahim, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil hudui wal ahsal. Jadi di rumah-rumah yang di sana Allah telah memerintahkan untuk dimuliakan. Jadi harus dimuliakan. Rumah Allah ini maksudnya adalah masjid, harus dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Di sana bertasbih mensucikan Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Dalam tafsir Ibnu Katsir bisa disemak qala fi buyutin adinallahu an turfa'a, maksudnya adalah amarallahu ta'ala biraf'iha. Jadi di dalam ayat ini Allah tegas ini memerintahkan untuk memuliakan masjid, bitadhiriha minadanasi wal lahwi wal afali wal aqwalil lati la taliqu fiha. Jadi dibersihkan dari kotoran, dari najis, tidak boleh tanjis. Kemudian dibersihkan dari lahun. Lahun adalah al-kalam la faidata fiha walau lam yablughil maksiyah. Jadi kata-kata, ucapan-ucapan, suara-suara yang tidak layak di masjid sekalipun tidak sampai pada derajat maksiat. Perbuatan, ucapan allati la taliqu fiha, yakni yang tidak layak di dalam masjid. Nah, coba kalau kita jelas di dalam tafsir dalam Al-Quran ini, tentu orang joget-joget di dalam masjid tentu tidak layak, maka ini diharamkan. Suara-suara musik untuk memandu senam tentu ini juga tidak layak, suara-suara seperti ini. Gerakan senam ini juga tidak layak dilakukan di masjid dan area masjid. Sehingga di dalam terusannya kamakola Aliyun Ibnu Abi Thalhah Ibnu Abbas fi hadil ayal karimah fi buyutin adinallahu an turfa'a qala nahallahu subhanahu wa ta'ala anillahu fiha. Jadi dilarang, Allah betul-betul melarang dengan soreh, melarang kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan masjid. Nah, sekarang ada pertanyaan lah, kalau di dalam video itu kan serambinya, serambi adalah bagian dari masjid. Jadi kita bisa buka di dalam umpama kitab Majmu' Syarah Muhadzab di juz 6 karya dari Imam Nawawi. Al-murad birubah makana mudofan ilal masjidi muhajjaran alaihi wa huwa minal masjid wa nassos syafi'i ala sihatil i'tikafiyah. Jadi rubah atau serambi istilahnya, itu adalah satu bangunan yang digabung ya, yang digandeng, yang dibatasi dan digandeng dengan badan masjid. Kita mengenal serambi dan ini adalah bagian dari masjid. Sah itikaf di sana, sehingga kalau dia diserambi sama, itu adalah masjid. Sekalipun di dalam ibarat yang lain, rubah itu ada dua, rubah qadimah, rubah jadidah. Rubah qadimah yang dibangun bareng dengan badan masjid, maka otomatis itu masjid. Kalau itu adalah hadisah atau jadidah baru, maka ini tergantung insya atau kehendak dari takmir atau dari nadir, apakah itu merupakan bagian badan dari masjid sehingga tajri ahkamul masajid, diperlakukan ke masjid, sah digunakan itikaf atau tidak. Tapi apapun ini, baik itu masjid, serambi masjid yang bukan badan masjid, pelataran masjid, semuanya tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang selain yang kita sebutkan, termasuk digunakan senam. Karena ini adalah satu gerakan-gerakan kegiatan yang tidak layak, tidak dalam rangka untuk meramaikan ibadah di dalam masjid. Ini yang kita garis bawahi ya. Oleh sebab itu
kita tidak apatis ya, tidak benci terhadap kegiatan senam. Senam ini baik karena menjaga kesehatan, kebugaran. Tapi sekali lagi tempatnya ini yang salah. Karena tidak semua sesuatu yang boleh kemudian salah tempat ini tetap boleh, tidak begitu. Membaca Al-Quran saja, zikir saja, itu kalau dilafatkan, dilakukan di WC umpama, ini juga haram. Padahal Al-Quran gitu ya, karena salah tempat. Nah termasuk senam ini karena salah tempat, maka ini menjadi hukumnya haram. Apalagi kalau kita lihat ya di dalam videonya ini, mak-maknya ada yang tidak standar menutup aurat. Standar menutup aurat itu tidak hanya bagian-bagian tubuhnya tertutupi, tidak cukup seperti itu, tapi juga bentuknya tutup ini harus tepat, yakni jangan sampai menonjolkan bagian-bagian lekuk tubuh. Ini seperti referensi-referensi atau fikih-fikih kajian yang pernah kita lakukan. Lalu oleh sebab itu kita menghimbau kepada masyarakat ini jangan ditiru, karena ini hukumnya adalah haram, dan ini jelas di dalam Al-Quran dilarang oleh Allah, dikaji oleh para ulama, ini juga haram, sehingga ini bisa nanti kita hindari, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita sekalian agar tidak meresahkan terhadap masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.